pesantren Darussalam yang kami hormati, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin ila Darussalam beserta jajarannya yang kami hormati, pengurus Jamaah Al-Mu'awanah beserta Bapak para ketua cabang, lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada tiap pelunggu sami untuk selalu kita berdoa, bermunajat, terutama di majelis yang berkah niki. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya wa qala Muhammad bin Husain bin Ali, berkata Muhammad bin Husain bin Ali, apa kata beliau? Ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri qat. Tidaklah masuk ke dalam hati seseorang syai'un minal kibri qat, sesuatu dari kesombongan, illa naqasa min aqlihi, melainkan kurang dari akalnya, biqadri ma dakhala min zalika, dengan ukuran ya, dengan kadar sesuatu yang masuk min zalika, dari kesombongan itu ya. Qalla au kasra, sedikit atau banyak. Nah, dalam kalimat singkat niki kita diberikan nasihat ya, bahwa hati seseorang tidak akan masuk dalam bentuk kesombongan ya, melainkan akalnya ikut berkurang. Lamun ara sopo ate manusia terdapat kesombongan, maka di saat yang bersamaan akalnya mulai berkurang. Nah, berkurangnya akalnya itu tergantung sejauh mana ukuran kesombongan yang masuk ke dalam hati. Lamun tingkat kesombongan sekedip, maka akalnya berkurang sekedip. Lamun parah kesombongan masuk ke dalam hatinya, maka pun akalnya semakin banyak berkurang. Nah, kembali dalam kalimat niki tersebut nepi hubungan antara akal dengan kesombongan. Akal niki seharusnya menjadikan atau menjadi alat untuk memahami suatu kebenaran. Ya bud, tekicani akal sedisi Allah supaya berfungsi untuk mendapatkan kebenaran. Unisa kena, unisa salah. Tetapi gara-gara datang sifat buruk ya, berupa kesombongan dalam hati, sehingga
akal niki menjadi tumpul. Meskipun disampaikan kebenaran, aku pakah merasa diri paling kena sehingga dia menolak kebenaran itu. Alamun sombong sekedik, maka monean nerima. Lagu super sombong, apakah sekelas Nabi pun menyampaikan, mereka tidak akan mau menerima kebenaran. Inilah pengaruh bahaya daripada sifat sombong. Wasu'ilah, dan ditanya Nabi Sulaiman anis sayyiati, tentang keburukan, allati la tanfa'u ma'aha, yang tidak bermanfaat besertaan keburukan itu, hasanatun, oleh kebenaran, kebaikan. Faqala, maka berkata Sulaiman, al-kibru, yakni kesombongan. Arak supuk dengan gawe kemaksiatan. Di saat yang bersamaan dia melakukan kebaikan. Gara-gara melakukan kesalahan ini bisa tidak berguna, diarah manfaat kebaikan ini. Nabi keburukan ini itulah al-kibru, kesombongan. Arak dengan gawe kebaikan. Lagu di saat bersamaan di dalam kebaikan ini arak unsur kesombongan, maka ia lenyap kebaikan ini, diarah guna, diarah manfaat. Ikembek sebab luar hadis keterangan menyebutkan ketika ada orang melakukan kebaikan dilandasi dengan kesombongan, maka kesombongan ini menghapus kebaikannya. Berarti dia kena jadi kebaikan. Atau arak sobok dengan melakukan kebaikan, lagu unsur kebaikan ini didasari dengan merendahkan orang itu. Berarti dia kena jadi. Maka kembali dalam sekian banyak ayat, dalam hadis banyak menjelaskan tentang tercelanya seorang sifat sombong. Apakah sombong disebabkan karena nasab, atau karena jabatan, atau karena harta, karena ilmu, atau paras, bentuk, rupa, dan lain sebagainya. Peluang seseorang niki sombong bisa muncul gara-gara sabaru. Wa qala an-Nu'man nubashirin alal minbar, dan berkata Nu'man bin Bashir di atas mimbar. Apa kata beliau? Inna lisyayatin masaidan wa fakhuhat. Sesungguhnya bagi setan-setan itu ada masaid. Bisa diartikan pancing, memiliki jebakan atau pancing. Wa fakhuhan, atau perangkap. Setan ibadoi alat untuk merangkap atau nabi istilah nanti menjebak, memancing. Wa inna min masaidi syaitan, dan sesungguhnya di antara jebakan-jebakan setan itu wa fakhuhi, dan juga perangkap setan al-baqara bi an'amillahi ta'ala, yakni sombong, angkuh terhadap nikmat atau pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika Allah memberikan nikmat karunia, aku merasa angkuh, menolak kebenaran. Terus yang kedua, wal fakhra bi'ita'illahi ta'ala, bangga terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kibra ala ibadillahi, dan berlagu sombong, membesarkan diri di hadapan para hamba Allah. Wattiba'al hawa fi ghairi zatillah, dan mengikuti hawa nafsu pada selain zat Allah. Tentu ketika kita
mengikuti hawa nafsu sesuai dengan petunjuk Allah jelas salah. Jadi hawa nafsu niki tergantung kita belet arahan. Lamun di arah hawa nafsu itu bawa kebik-kebik. Nah, cuma ketika hawa nafsu niki kita ikuti selain daripada zat Allah, nikilah yang salah. Contoh harta benda. Tentu kita ingin berdua harta benda. Lagu lemun harta benda yang kita inginkan ada sesuai jalur untuk kita bersedekah, untuk kita bangun pondok, untuk kita kembangkan pendidikan, maka salah lain ini mengikuti hawa nafsu sesuai dengan petunjuk Allah. Lagu mengikuti hawa nafsu bi ghairi zatillah, bukan karena zat Allah, berarti untuk memuaskan dirinya sendiri. Maka nikilah sebagai perangkap dari syaitan. Nas'alullah ta'ala, kami memohon kepada Allah SWT al-afwa, yakni maaf, tenunas ampun pada Allah, karena setiap manusia niki pasti arah lalai, arah salah. Apalagi kita memiliki sifat lalai, entah lalai maka berpeluang melakukan kesalahan. Wal afiyata, tenunas kesehatan, afiyah arti niki kesehatan yang difungsikan sesuai dengan petunjuk Allah. Mata sehat, lagu amun sehat, sekadar melihat saburu-buru, di afiyah, sekadar sehat lah. Jadi tetunas bet sehat bet afiyah, berfungsi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Telinga aden baik mendengar yang sesuai dengan perintah Allah, kaki melangkah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Niki makna afiyah fit dunya wal akhirah, baik di dalam dunia terutama di negeri akhirat. Bimanihi wa karamihi, dengan karunia-Nya, pemberiannya dan kemuliaannya. Segala macam yang kita nikmati, buat sampai sehat, buat sampai seger, buat bau gawe segala macam, semuanya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memandang, niki ancaman ini, lamun Allah tidak akan memandang, berarti wah dia teranggap di sini wah terbenci di sini Allah. Ibarat manusia doang dia temele tele, wah takkan kegedak balik. Agak tadi metele dengan wah iya gedang gitu. Allah tidak akan melihat. Siapa yang Allah tak akan lihat? Ila rajulin, kepada seorang laki-laki atau kepada seseorang ya juru izarahu batara, yang menjulurkan atau yang menyeret atau yang menarik izarahu, kainnya, celananya atau sarungnya, bataran, dalam keadaan sombong, arti berpakaian dan pakaiannya niki sampai pakai ros-ros dengan tujuan arah kesombongan, maka Allah tidak akan lihat orang itu. Dikilah sekedar berpakaian ini kita atur masih dalam agama. Kelebihan tak berpakaian bu arah unsur sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Berarti seandainya sombong, maka paling solah tentu ada yang baik dek berkerosel, budik sombong. Seandainya pun masih tae celana tele dek berkerosel selalu sombong, salah masih tin sombong nih. Lalu lemon berkerosel dek sombong secara pekih makruh. Sebab Nabi, karena bisa jadi ketika kita memakai pakaian kiri celana pun sampai melebihi kena piaran tanah, kemungkinan kena najis segala macam, maka ikutilah petunjuk baginda Rasulullah SAW, baik dari sisi cara berpakaian, cara berbicara dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita termasuk dari orang yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW.
Waqalah, dan beliau bersabda, bainama rajulun, ketika seorang laki-laki yatabakhtal, yakni berjalan dengan angkuh, dengan sombong, arak sombong dengan lampak legut dengan keangkuhan, lampak dengan begaya, petantang petenteng lah berarti dengan sombong, fi burdatihi, di dalam jubahnya, atin kedul pakaian baju kebesaran, dengan niat atau dengan keadaan yang menampakkan kesombongan. Iz a'jabathu, lalu merasa heran, merasa takjub, merasa bangga, nafsuhu, oleh dirinya. Jadi pas lampak gaduh pakaian yang bagus, buel diri nanti bangga, nilai diri, merasa bangga, heran, nilai diri, takjub dengan pakaian yang dia pakai. Fa khasafallahu bihi, maka Allah menenggelamkan terhadap laki-laki itu al-ardha, ke bumi, bahwa maka yaitu laki-laki tersebut yatajaljalu fiha, akan berteriak fiha, di dalam bumi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini gambaran betapa bahaya ketika ada orang berpakaian meninggalkan adab-adab berpakaian, diiringi dengan sifat sombong, maka Allah akan tenggelamkan dia ke dasar bumi dan berteriak sampai hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jarra saubahu, barang siapa yang menjulur saubahu, akan pakaiannya, khuyala, yakni dengan alasan khuyala, ada unsur kesombongan, pamer, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya kepada orang tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala Zaid bin Aslam, berkata Zaid bin Aslam, dakhaltu, aku masuk, atau aku menemui Ali Umar, Ali bin Umar, famarra bihi, maka bertemu bihi, dengan Ibnu Umar itu Abdullah bin Waqid. Wa alaihi, dan Abdullah bin Waqid itu memakai saubun jadidun, pakaian yang baru. Fasami'tuhu, maka aku dengar akan Ibnu Umar, Ali bin Umar, yaqulu, ia berkata, bunayya, wahai anakku. Jadi dia melihat Abdullah bin Waqid niki memakai pakaian saksolah, lagu dengan nabi istilah melebihi bekeros-eros, menjulurkan celananya atau sarungnya. Irfa izaraka, aniki, angkatlah celana sarungmu. Fa ini, maka sungguhnya aku sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yanzurullahu ila man jarra izarahu khuyala, tidaklah Allah memandang kepada orang yang menjulurkan pakaiannya, celananya, kainnya, atau sarungnya, khuyala, yakni dalam keadaan ada unsur-unsur kesombongan. Berbeda bentuk sombong, andai kebih-kebih, lagu tetap masih ikuti sunnah Nabi, tidak nabai sampai melebihi mata kaki. Memang ada hadis. Inilah keterangan-keterangan yang berkaitan dengan larangan di dalam berlaku sombong. Dalam hadis lain, kita nak sebut di kitab. Ada sebuah hadis,
uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Kata baginda Rasulullah, aku senang kepada 3 perkara, tapi jauh lebih aku senang ketika ada hamba atau umatku yang melakukan tiga perkara. Bisa pertama, uhibbu ahlas sahab wa hubbi lil fakiris sahi asyad. Aku senang melihat ada orang yang kaya bersedekah, tetapi jauh lebih aku senang ketika ada orang yang miskin yang bersedekah. Ikembe lemun dengan sugih bersedekah senang Nabi, ayo aja lo kepek. Tapi ada orang yang miskin kepek di Arab lalu bersedekah, maka super baginda Rasulullah santer dan senang. Maka temanfaatkan kesempatan ini ada benar-benar menjadi orang yang disenangi oleh baginda Rasulullah. Sehingga perbandingan, seandainya banding-bandingan Arab dengan sugih kepek miliaran, bung bersedekah 1 juta misalnya. Nah, bu Arab dengan miskin kepek 100.000 ya gitu. Nah, bun sedekah anak 50.000 misal. Lah berarti solahan dengan miskin saya bersedekah 50.000 dari dengan sugih saya 1 juta. Sedekah 1 juta lalu 100 miliar masih. Aku dengan saya miskin ini 100.000 kepeng 50.000 sedekahan. Masih 50.000. Setengah lengan harta ia lalu diimpakkan. Maka baginda Rasulullah amat bahagia, amat senang ketika ada orang kaya bersedekah, tapi jauh lebih senang orang miskin yang bersedekah. Saya kedua, wa uhibbul fakiral mutawadi'in wa hubbi lil ghaniyil mutawadi asyad. Aku senang melihat orang-orang yang miskin tawadu, merendahkan diri. Ikan beda wajah sekarang dengan miskin. Tetapi jauh lebih aku senang ketika ada orang kaya yang tawadu. Biasa mendengar sugih harap baik peluang sombong lagu ia tawadu. Maka niki jauh oleh baginda Rasulullah sangat suka atau cinta kepada mereka. Kedua, wa uhibbu syaikha at-taibi wa hubbi lisyaibi at-taibi asyad. Aku senang ketika melihat ada orang yang tua yang bertobat kepada Allah SWT, tapi jauh aku senang ketika ada anak-anak muda yang mau bertobat. Kembali lemun dengan tobat bertobat, wajar ngeru mati. Harap berbun kubur siap tuh panggil almarhum. Nah, tapi ketika ada anak muda bertaubat, becu taat jauh masjid, taat menjalankan perintah Allah, jauh luar biasa. Nabi SAW saya senang dikembik karena kebanyakan lemon masih banyak ya merasa masih biru umur, sehingga berpeluang melakukan kemaksiatan segala macam. Maka para santri dia di sak mondok getriki atau membetok mondok berarti mereka niki santar dan tersenangi si baginda Rasulullah SAW. Alamun dia pelunggu sami sak umuran tua makin bertobat wajah tobat. Tetap lagu senang Nabi, tapi jauh lebih senang anak-anak muda yang bertobat. Selanjut wa aqadu salasa wa bukti li salasati asad. Aku benci kepada 3 perkara dan jauh lebih lagi aku benci kepada 3 perkara. Ambil yang pertama, abghadul asina wa bukti li syahil asi asad. Aku benci kepada anak-anak muda yang melakukan maksiat, tetapi jauh aku tidak senang melihat orang tua yang melakukan maksiat. Ini kita terbaik wah umur 60 tahun masih terbaik seru-seru, masih terbaik nyantai di teman cek ricek nepiruan amal soleh bu malik gawe pegawaian saya lagi. Maka Allah santar dan benci baginda Rasulullah santar dan benci kepada orang-orang tua yang umur sudah lanjut tapi masih tetap gawe maksiat. Lemun kanak baja gawe maksiat, adik seorang wajar lagu tetap Allah tidak senang.
Tetap Allah tidak, baginda Rasulullah tidak suka. Tetapi jauh lebih Allah tidak senang lagi ketika ada orang yang sudah umur lanjut melakukan kemaksiatan. Asal kedua, wa abghadul mutakabbirina wa bughdil lil fakiri al mutakabbiri asyad. Aku tidak senang atau aku benci kepada orang kaya yang sombong, tapi jauh lebih aku benci lagi ketika ada orang yang fakir, yang miskin bu sombong. Namun dengan sugih hara alasannya sombong itu lebih kepek. Lagu tetap salah. Boleh hara dengan miskin bu sombong lagi. Ya super tadi tidak menang masih baginda Rasulullah. Apaan sombongan? Sombongan ini hara apa-apa. Maka tentu dalam hadis niki menjadi pengingat bahwa hakikatnya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Atau sombongan kita miliki Nabi pun apa berdua atate kematian selesai tidak mampu menolong kita. Saat terakhir saat ketelu wa abghadul bukhalai wa bugdi al lil goni lil gina al bakhil asyad. Aku benci kepada orang yang pelit atau orang miskin yang pelit. Allah tidak suka, baginda Rasulullah tidak suka. Tetapi jauh Allah tidak senang ketika ada orang kaya yang pelit. Niki bakhil, orang kaya yang pelit. Maka di dalam kesempatan niki, di dalam pengajian niki, dalam majelis niki, tetap keliling untuk kita sama-sama menuntut ilmu, tetap keliling untuk kita berzikir, berinfak, bersedekah, tentu untuk menjadi bagian dari senangi si baginda Rasulullah. Seandainya termasuk bagian dari orang yang kaya, butuh bersedekah, butuh tawadu. Seandainya kita termasuk bagian dari orang yang mungkin tidak punya harta benda, maka sila kita pun bersedekah melebihi daripada orang kaya yang bersedekah. Inilah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya sikit baik. Wa qala sallallahu bersabda baginda Rasulullah sallallahu iza masyad, apabila berjalan umatku al-midyata'ah, yakni dengan berjalan begaya, melengkangkan tangan, dengan lampak sambil begaya nime. Wa khadamathum farisu warum, dan melayani mereka itu oleh faris dan rum. Sallallahu ba'dahum, Allah menguasai sebagian mereka ala ba'din, atas sebagian yang lain. Qala Ibnul A'rabi, berkata Ibnu A'rabi, hiya yakni al-midyatah. Apa kena al-midyatah? Jalan lenggak-lenggok dengan begaya niki. Hiya misyatuhu, yakni cara berjalannya, fiha di dalamnya, yakni dalam piara misyah itu cara berjalannya, ikhtiyalun, yakni arat unsur kesombongan. Lagu lemon model lampak sambil yang coknain atau memang agak kepincang-pincangan, ada masalah tabiat nih. Lagu niki berjalan lalu ada unsur kesombongan, khuyala itu, maka nikilah yang Allah sampaikan sallallahu ba'dahum ala ba'd, Allah akan menguasai sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'azzama fi nafsihi, siapa yang mengagungkan pada dirinya, membesarkan dirinya, menganggap mulia di dalam dirinya, wahtala fi misyatihi, dan berlaku sombong, bergaya sombong di dalam cara berjalannya.
sekadar cara melampak doang, ada usul-usul kesokongan ya, dia delik sisi Allah buat tenggelam, buat siksa hari ini. Padahal sekadar menampakkan cara berjalan, itu arah unsur sombong, saking bahaya seorang sombong. Laqiyallah, ya, ia menemui Allah akan Allah. Nah, jadi lemak saat berjumpa dengan Allah, huwa adapun Allah alaihi atas orang yang berjumpa dengan